Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Bojong, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Kobaran api yang mulai terlihat sekitar pukul 19 dengan cepat menyebar dan melahap sejumlah bangunan lapak milik para pedagang. Warga sempat dilanda kepanikan setelah amukan si jago merah terus meluas ke bagian lain bangunan pasar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dibantu warga berusaha memadamkan api yang terus membesar akibat hembusan angin yang kencang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda pasar ini dan warga diimbau tetap waspada serta menjauh dari area kebakaran demi keselamatan. Seorang juru parkir di sebuah kafe di kawasan Kemayoran, Jakarta mengamuk saat akan ditangkap oleh polisi yang menyamar. Preman lain yang melihat rekannya ditangkap kemudian menyerang petugas dan terjadi baku hantam antara petugas dengan preman. Ini jagoannya ini nih. Dalam operasi ini, polisi menangkap 4 orang, 2 diantaranya mendapat tindakan tegas terukur di area parkir. Sementara 2 lainnya ditangkap saat akan bersembunyi di toilet kafe. Operasi ini dilakukan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait premanisme berkedok juru parkir. Preman berkedok juru parkir ini terancam 9 tahun penjara. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap 157 orang preman dari sejumlah titik. Ratusan orang ini diamankan dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang dilakukan dalam kurun waktu 11 hari terakhir. Dari 157 orang, 20 diantaranya ditahan dan proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan 137 orang lainnya dibina lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, peralatan juru parkir, dan sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 6 warga masih dilaporkan hilang pasca bencana tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10 jual Depok, Pelasbang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah calon haji asal kloter JKG40 meninggal dunia di pesawat saat menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan akibat salah injak pedal. Minibus menabrak 6 motor yang tengah berhenti di lampu merah di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Inilah detik-detik video kecelakaan beruntun di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman terlihat minibus yang melaju dari arah Pasar Modern BSD tiba-tiba menabrak 6 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari kesaksian pengemudi, insiden terjadi akibat salah menginjak pedal rem saat hendak berhenti. Kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC.
Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Guna kepentingan penyelidikan, petugas Polres Tangerang Selatan, Banten masih memeriksa pengemudi dan mengamankan minibus sebagai barang bukti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga ugal-ugalan saat kendarai sepeda motor, 2 remaja di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas, sementara 2 lainnya terluka. Tidak percaya kerabatnya telah meninggal, wanita ini terus memanggil namanya. Ia mengaku mengenali korban dari baju yang dipakai oleh korban. Sementara tak jauh dari korban tewas, 2 orang temannya terlihat syok. Menurut keterangan saksi, korban tewas akibat motor yang dikendarai berempat menabrak tembok di Jalan Bakti 2, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban tidak melihat adanya tanjakan parit sehingga motor yang melaju kencang hilang kendali. Tapi jatuhnya di sana. Nah, di sana baru kejadian. Mereka memang tarik 4, Pak? Iya, tarik 4. Itu kondisinya gimana, Pak? Kencang-kencang atau gimana? Kencang yang terbang. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi gara-gara mengacungkan diduga senjata api pistol ketika diajak demo oleh para pengemudi ojol lainnya. Pengendara taksi berbasis aplikasi ini menolak berhenti saat sejumlah driver online mengajak untuk mengikuti demo di Jalan R.E. Marta Dinata, Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan diduga sang sopir mengacungkan senjata api jenis pistol kepada rekan sopir lainnya, memicu ketegangan. Pelaku yang panik langsung tancap gas menuju arah Bandung, bahkan seorang pengemudi ojol pun nyaris terserempet. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta yang berjaga di lokasi ini langsung menghampiri. Para pengemudi ojol dan mobil online bersama polisi langsung mengejar pelaku. Tak lama, pelaku diamankan di Perum Ciganaya Indah, Purwakarta. Polisi langsung menyita sebuah benda yang menyerupai senjata api jenis pistol yang dibawa driver mobil online ini. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Aksi unjuk rasa dihadiri oleh ribuan pengemudi online yang tersebar di 3 lokasi. Pengemudi ojek online dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, antara lain di kawasan Patung Kuda, depan kantor Kementerian Perhubungan dan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi ojek online menyuarakan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta penurunan potongan aplikasi menjadi 10%. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada aceng, ada layanan aceng, ada layanan slot, Grab hemat, dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu, ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih Gol hari? Ya gini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini pun tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Aksi yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding kerap kali melanggar regulasi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pengemudi ojol menuntut diturunkan tiap potongan aplikasi menjadi 10%. Di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menertibkan Undang-Undang Transportasi Online.
Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di daerah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan. Mereka juga mengeluhkan besarnya potongan dari pihak aplikator dan menuntut penurunan potongan. Di Jawa Timur, ratusan ojol melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur memberi sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Selain menuntut diturunkannya potongan, massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serempak. Dalam aksinya, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Yang pertama, pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Yang kedua, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan Asosiasi Pengemudi. Yang ketiga, menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10%. Yang keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Yang kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang. Tuntutannya satu, turunkan potongan 10%. Mutlak, yang pertama. Yang kedua, adanya peraturan tentang food dan kurir yang berbasis aplikasi. Perjanjiannya kalau di KP untuk ojek online itu 20%. Kalau untuk roda 4, teman-teman taksi online juga sama 20% dari PM 118. Tapi fakta di lapangan menariknya lebih dari itu. Bisa 30-40%. Pemirsa, sejumlah aplikator ojek online kompak tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Penolakan potongan komisi diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator ojek online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong ke 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi, begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu, take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menuntut para aplikator meringankan potongan komisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi seorang pria tidak dikenal membakar sebuah mobil terekam di CCTV. Akibat ulahnya, pelaku diamankan warga setempat. Seorang pria berjaket ojol melakukan pembakaran mobil di Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menyiram bensin ke dalam mobil pick-up di depan toko dekorasi di Jalan Majapahit, Kota Blitar, Jawa Timur. Pelaku kemudian menyalakan api hingga mobil terbakar.
Usai melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil diamankan warga. Pelaku yang diketahui bernama Dani Saputro akhirnya diserahkan ke Polsek Sanan Wetan. Pemilik toko sekaligus korban, Andik Widodo, mengatakan aksi pembakaran pelaku baru diketahui dari tetangganya. Korban tidak mengenal pelaku dan tidak mengetahui motifnya. Saya waktu masih tidur itu kondisinya, terus dikasih tahu tetangga. Pasca kejadian, pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sanan Wetan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria mengamuk dan merusak barang di toko perabotan di kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diamankan polisi usai videonya viral di media sosial. Ya bilang sama bosnya, bilangnya kemarin aku ditunggu di sini. Mau bilang sama bosnya, Kenapa itu? Panggilnya, telepon bosnya ya. Mau bilang sama bosnya, telepon bosnya. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Pelaku yang secara tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kasar ke pekerja toko. Bahkan pelaku sempat mengacak-ngacak barang yang ada di meja kasir sambil meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Aksi pelaku berakhir usai ditenangkan seorang yang datang dari luar toko dan kemudian pelaku pergi meninggalkan toko. Saat hendak pergi, dengan menggunakan sepeda motornya, pelaku sempat menendang tumpukan barang hingga mengalami kerusakan. Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga sengaja dilakukannya untuk menakut-nakuti pemilik toko, hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkannya. Yang kita amankan yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Jadi ini juga tidak terlepas kaitannya dari indikasi penyalahgunaan narkotika, sehingga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kepuasan sendiri tanpa menghormati hak-hak orang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa-Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar diamuk pedagang kaki lima karena memaki pelanggan saat membeli dagangan di Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal karena pelaku meminta uang secara paksa. Seorang juru parkir liar dilempar kursi oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cokroaminoto, Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal terhadap juru parkir karena meminta uang parkir secara paksa. Keributan berlanjut saat juru parkir dan pedagang dibawa ke kantor polisi. Dalam video yang beredar, juru parkir ini disebut memaki orang ketika tidak diberi uang. Haris minta tambah lagi. Setelah minta tambah lagi, kemudian Pak Haris menyetujui dan kemudian minta tambah lagi. Karena disitulah kemudian jengkel Pak Leo, Pak Ando, jadinya terjadilah keributan tadi pagi. Kemudian setelah dipertemukan, juru parkir dan pedagang akhirnya berdamai. Juru parkir sepakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pengedar narkoba dengan 2 buah paket berisikan ribuan butir ekstasi di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta. Ada orang lagi di atas? Nggak ada orang lagi? Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan pengedar narkoba berinisial JS di indekos di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Naik satu kali. Dia naik sekali lagi. Dari hasil penggeledahan tas pelaku, polisi mengamankan 2 buah paket narkoba ekstasi, baik yang masih utuh, pecahan, hingga serbuk. Kami dari Unit 5 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan tersangka dengan inisial JS di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara dengan barang bukti 1.162 butir ekstasi.
Evakuasi korban banjir di Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan Blora, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Si balita dan bayi. Pemirsa, tim gabungan mengevakuasi seorang ibu dan balitanya menggunakan perahu karet. Banjir terparah terjadi di Desa Sumber dan juga Desa Mojo Rembun dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Wulung sudah mulai surut. Pemirsa, seorang relawan nekat melompat dari atas jembatan saat hendak mengevakuasi mayat di Sungai Brantas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang relawan Parubaya ini nekat melompat ke sungai berarus deras demi mengevakuasi jasad yang terbawa arus di Sungai Brantas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia bersama mayat yang dipegangnya pun terseret arus sejauh 5 km. Penemuan mayat yang mengapung dari arah Sungai Brantas di Rolak 9 membuat Zainal Abidin mengejar keberadaan mayat yang terbawa arus. Saat mayat tanpa identitas melewati jembatan di Desa Ngrameng, Pungging, tanpa pikir panjang, berbekal pelampung di tubuhnya, Zainal melompat dari atas jembatan dengan ketinggian sekitar 20 meter dan langsung memegang mayat tersebut. Keduanya berhasil diselamatkan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto di Dam Keboturu. Diombang-ambingkan di sungai, Pak? Iya, memang kalau megang ke sana bingung, nggak bisa, ke sini nggak bisa. Jadi kita harus mengapung di atasnya mayat untuk bisa minggir. Memang arusnya kan terlalu deras. Tapi saya yakin saya tidak bisa tenggelam karena pakai ini. Diduga jasad adalah korban penyeberangan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mayat pria tanpa identitas itu langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sukandar Mojosari untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ayus melaporkan. 6 warga masih dilaporkan hilang pasca tanah longsor di Depok, Trenggalek, Jawa Timur. Ratusan personel SAR gabungan di lokasi mengalami kendala mencari para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat 3-4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui untuk keselamatannya. Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ada warganya. Pemirsa, gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk. 1 pekerja meninggal dunia. Insiden naas menimpa 2 pekerja yang hendak merenovasi gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses tim rescue mengevakuasi kedua korban berjalan dramatis. Kondisi korban yang tertimbun material limbah batu bara usai gudang penyimpanan batu bara ambruk.
satu pekerja tewas, Yuki Sutisna. Posisinya tepat tertimpa besi konstruksi besar dan seluruh tubuhnya tertimbun limbah. Sementara seorang pekerja lain, Yadi Mulyadi, yang selamat alami luka berat hingga patah tulang dengan besi tertancap bagian pinggul segera dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Beratnya besi menyulitkan proses evakuasi tim SAR yang berlangsung 3 jam. Limbah tepat dan limbah besi dan juga limbah batu bara, sehingga proses evakuasinya lumayan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, korban selamat sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung dan tengah mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sudah 5 tahun lamanya warga korban banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten tinggal di bangunan rumah plastik terpal. Penderitaan warga diperparah dengan sulitnya air bersih. Setelah 5 tahun sejak banjir bandang dan longsor menerjang, ratusan warga masih menempati hunian di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gadong, Kabupaten Lebak, Banten. Janji relokasi hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Mereka terpaksa tinggal di rumah sederhana yang berdinding dan beratapkan terpal. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan air bersih dan akses sekolah. Warga juga mengaku tak kunjung menerima uang sebesar Rp500.000 per kepala setiap bulannya yang dijanjikan pemerintah Lebak. Di sini udah berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. 5 tahun lebih lah. Nah, terus ini Bapak boleh jelaskan, Pak, ini dindingnya terbuat dari apa nih, Pak? Dari terpal. Terpal. Terus yang dinding juga dari terpal. Ya. Dari awal seperti ini? Dari awal. Pak, ini kalau misalnya siang hari ini panasan sih, Pak? Oh, panas. Yang suka pada nangis kepanasan. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Banten, pihaknya tidak mendengarkan adanya pembahasan terkait hunian layak bagi korban banjir bandang. Ia mengaku mengetahui persoalan ini setelah viral di media sosial. Nggak pernah mendengar adanya pembahasan tentang ini. Ya, nggak tahu komisi lain. Saya komisi 2 ya. Tapi rasanya kalau ada ini, informasi pasti ada lah. Saya pun tahu ini dari TikTok kan. Gitu. Jika persoalan hunian masih tidak terrealisasi, banyak warga yang ingin pindah dan menjadi warga Jawa Barat. Karena di sana korban bencana mendapatkan rumah yang layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bapak dan anak asal Jombang ditangkap polisi di Tulung Agung, Jawa Timur atas kasus pencurian sepeda motor di beberapa lokasi. Inilah detik-detik saat polisi menangkap 2 tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Kedua tersangka adalah DY, 46 tahun, dan anak tirinya, SR, 16 tahun, yang masih bersekolah di salah satu SMP negeri di Jombang. Bapak dan anak ini diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di 3 lokasi. 2 TKP di wilayah Kecamatan Karangrejo dan 1 TKP di wilayah Kecamatan Ngantru. Modusnya, pelaku berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tertancap. Setelah menemukan sasaran, tersangka DY melakukan eksekusi dan anaknya mengawasi situasi. Setelah berhasil, motor hasil curian dijual di wilayah Jombang. Pelaku tersebut ini bapak dan anak tiri. Kemudian pelaku tersebut berdasarkan track recordnya adalah residivis 2 kali di wilayah Jombang. Kemudian mereka melakukan aksinya juga pencurian R2 di wilayah Tulung Agung. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan dan kekerasan seksual marak di tanah air. Di Bangkalan, Jawa Timur, seorang siswa SMP dikeroyok gara-gara iseng menggunting rambut teman. Sementara di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, seorang ayah tegas tubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Viral di media sosial pengeroyokan seorang siswa SMP oleh sejumlah teman dan keluarga temannya di Bangkalan, Jawa Timur.
Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut di sekolah. Namun pelaku berhasil lolos. Korban pun dengan iseng menggunting kuncir rambut pelaku. Keisengan ini berbuntut panjang karena pelaku mengadukannya ke keluarganya dan berujung pengeroyokan. Usai kejadian, keluarga korban langsung melaporkan ke Polres Bangkalan. Kasusnya kini ditangani polisi dan dinas pendidikan setempat. Setubui anak tirinya yang masih di bawah umur, lelaki Parubaya di Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Perlakuan bejat ini dialami korban saat masih berumur 15 tahun sejak tahun 2022. Korban diancam dibunuh jika tidak melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dapat laporan dari ibu korban bahwa adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kami tim Resmob langsung menuju ke rumah pelaku di Nanggala, tepatnya di Pasokan. Pada saat itu tersangka sedang tidur dan kami pun langsung menyergapnya. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar menilai persoalan harus segera diatasi secara bersama-sama. Dalam suasana kita ketahui bersama bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sering terjadi, bahkan setiap detik, setiap menit ya, kita selalu membaca di sosial media. Tentu ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah ya, apalagi kita sebagai perempuan, seorang ibu dan juga seorang istri dan anggota masyarakat seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, kita sudah wajib untuk bergandeng tangan untuk membantu memberantas kekerasan. IIFPG mendorong agar masyarakat turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kekerasan fisik atau seksual pada perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja terkait dugaan suap tenaga kerja asing. Informasi selengkapnya usai yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Ya, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat berada di pengadilan. Pemirsa, Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Jokowi mengaku dicecar sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali jasanya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat berada di pengadilan. Adapun pemeriksaan kemarin merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim.
Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor. Kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicontoh oleh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu Pak? Terima kasih. Pemirsa, polisi sedikitnya telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka yang diperiksa diantaranya mantan Menpora Roy Suryo dan kader PSI Dian Sandi Utama. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena mengunggah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025. Padahal, Sandi mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Sementara pada 15 Mei lalu, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Menpora Roy Suryo. Roy diperiksa selama 2 jam dan dicecar 24 pertanyaan. Pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan Joko Widodo. Dalam kasus ijazah Jokowi, sedikitnya 24 orang saksi telah diperiksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut pihaknya juga menyita barang bukti berupa flash disk yang berisi tautan dan dokumen terkait ijazah Jokowi. Namun, pada 15 Mei lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan pihaknya masih menyelidiki terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhir April lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu.
Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Langsung ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik ke Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau masuk ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja RI, di mana penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemnaker serta dugaan gratifikasi. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan gedung A, Kementerian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini penyidik yang dikawal polisi bersenjata tidak terlihat membawa koper yang biasa untuk menyimpan barang bukti. Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan total 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tenaga kerja asing. Kasus ini merupakan perkara baru yang diusut oleh KPK. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Ini perkara baru, penyidikan baru. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya terkait dengan kasus ini ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kabar duka datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong.
almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Hendy Agung Harja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekah. Sebanyak 217 jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Hotel Transit Madinah menuju Makkah, Arab Saudi. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju Makkah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama, sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel transit ini kalau tidak salah dikontrak sampai dengan tanggal 25 ya, 25 Mei gitu loh. Jadi kan di Madinah ini variatif ya kontraknya, ada yang blocking time, ada yang full musim, ada yang macam-macam lah ya. Kalau yang ini alhamdulillahnya memang disiapkan untuk cadangan dan keperluan yang misalnya kayak delay dan pesawat dan segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya ini terpakai untuk jamaah-jamaah yang tertinggal dari rombongan. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin melakukan kunjungan termasuk bagi jemaah yang sakit. Diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski hanya memiliki satu kaki, pemirsa tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Trinurniningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah yang menjalani ibadah haji dengan hanya satu kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya, tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya, Kuyai, berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sipait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung matur sama dokternya sore hari itu juga, dokter nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews
melaporkan. Saya bisa sehat. Pemirsa, menunaikan ibadah haji bersama keluarga menjadi impian banyak muslim. Seorang jemaah calon haji asal Bandung mempunyai strategi untuk mewujudkan impiannya. Haji bersama istri dan juga 2 anaknya yang merupakan jemaah calon haji termuda. Apa strateginya? Berikut jawabannya untuk Anda. Berhaji, sekeluarga menjadi impian banyak muslim. Salah satu yang bisa mewujudkannya adalah keluarga Aep Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung Selatan dari Kloter 7 Embarkasi, Kertajati. Tahun ini ia bersama sang istri, Neng Nurjana, dan 2 putrinya, Nasyiwa Raudatul Aska dan Alia Laili Afifah, 19 tahun, yang merupakan jemaah calon haji termuda. Bagi Aep, ini bukan sekedar perjalanan ibadah, tetapi juga pengenapan harapan yang ia panjatkan sejak tahun 2000 lalu. Keinginannya bukan tanpa rintangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2022 membuat keberangkatan dirinya ke Tanah Suci sempat tertunda. Ia menyusun strategi agar anak-anaknya bisa ikut berhaji bersama, meski sempat hampir gagal karena usia administrasi. Akhirnya Alia yang saat itu berusia 18 tahun bisa masuk daftar keberangkatan bersama ayah dan ibunya. Ketika ibunya berangkat, otomatis si bapak ibu kadangnya ada pendamping, yaitu narik mahram suaminya. Suaminya bisa narik mahram karena udah daftar, buat daftar tunggu. Nah si anak juga ini bisa ngikuti. Strateginya kayak gitu. Jadi bisa bareng karena ada sistem yang baru 2 tahun ini ada sistem mahram. Ya senang, ada sedihnya juga. Kayak gak nyangka aja ya bisa kesini bareng orang tua. Senangnya apa? Sedihnya apa? Senangnya bisa kesini bareng-bareng, bisa beribadah sama orang tua. Karena ini hal yang langka kan, belum tentu semua orang bisa. Sedihnya iya, adik saya belum ikut semuanya. Aep juga tengah menyiapkan rencana untuk memberangkatkan haji bagi 2 adik Alia yang tengah mengenyam pendidikan. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Bojong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Artis Zaskia Meka bersama relawan kemanusiaan Indonesia salurkan bantuan untuk ratusan keluarga Suriah di kamp pengungsian Mafraq, Yordania. Krisis kelaparan mengancam warga Gaza. Ribuan warga berdesakan berebut makanan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Api menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Bojong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga pun panik saat melihat api yang merambat ke perkampungan. Hari ini mau imsak kebakaran Pasar Bojong. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Bojong, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Kobaran api yang mulai terlihat sekitar pukul 19 dengan cepat menyebar dan melahap sejumlah bangunan lapak milik para pedagang. Warga sempat dilanda kepanikan setelah amukan si jago merah terus meluas ke bagian lain bangunan pasar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dibantu warga berusaha memadamkan api yang terus membesar akibat hembusan angin yang kencang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda pasar ini dan warga diimbau tetap waspada serta menjauh dari area kebakaran demi keselamatan. Pemirsa, meski Israel telah melonggarkan kebijakan blokade dan mengizinkan masuknya sebagian bantuan makanan ke jalur Gaza, krisis kelaparan masih mengancam warga Gaza. Warga berdesakan berebut makanan.
Situasi memprihatinkan terlihat saat warga di jalur Gaza berebut makanan. Orang dewasa dan anak-anak berdesakan dengan harapan bisa memperoleh makanan yang tersisa dari dalam kuali. Hal ini terjadi akibat persediaan pangan yang makin menipis, terutama pasca blokade total bantuan kemanusiaan yang sempat dilakukan Israel selama lebih dari 2 bulan. Tidak hanya makanan, warga di jalur Gaza juga mengalami kelangkaan air bersih, bahan-bahan bakar, dan juga obat-obatan. Pemirsa, artis Zaskia Meka menjadi salah satu relawan kemanusiaan Indonesia yang menyalurkan bantuan untuk ratusan keluarga Suriah yang mengungsi di kamp pengungsian Mafraq, Yordania. Lebih dari 1 juta warga Suriah mengungsi di Yordania. Di tengah kondisi yang serba terbatas, relawan kemanusiaan Indonesia hadir bagi mereka. Di kamp pengungsian Mafraq, Yordania, para relawan menyalurkan bantuan mulai dari makanan siap santap, mainan bagi anak-anak, hingga pemeriksaan kesehatan. Kita berbagi paket bahan pangan siap saji untuk sekitar 400 kepala keluarga. Kita berbagi paket bahan pangan keluarga sekitar 200 paket untuk kepala keluarga, dan kita berbagi makanan-makanan bergizi untuk anak-anak dan serta mainan anak-anak untuk anak-anak Suriah. Sementara itu rencananya Juli mendatang sekitar 200 kepala keluarga Suriah akan kembali ke tanah air mereka. Nah, karena mereka insya Allah di bulan Juni atau Juli mereka akan pulang ke negaranya, karena negaranya kondisinya udah mulai membaik. Jadi pengen ketemu sekali lagi sebelum mereka pulang, dan insya Allah aku juga sama teman-teman, ada Ratna Gali, ada Vicky Shu juga, ada Hamidah. Jadi kita pengen galang dana buat bantu mereka untuk kepulangannya. Jadi kayak kita pengen cari patungan supaya mereka bisa sampai ke tanah airnya lagi. Terkait dukungan dan bantuan yang diterima, warga Suriah berterima kasih kepada para relawan Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang benar-benar telah habis terjual. Tiket pertandingan Indonesia versus Cina tak tersisa lagi pemirsa setelah penjualan pada Senin kemarin. Informasi soal tiket yang laku terjual dikabarkan di akun media sosial Timnas Indonesia. Tahap pertama pada Kamis 15 Mei 2025, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian 20% tiket dijual pada hari Senin lalu dan langsung ludes. PSSI menyediakan sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Harga tiket Indonesia melawan Cina tidak mengalami peningkatan atau sama dengan pertandingan sebelumnya saat menjamu Bahrain pada 25 Maret lalu. Pemirsa, gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner Senin malam telah mendarat di Bali, siap membela skuad Garuda di 2 sisa laga terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, momen kedatangan Ivar Jenner ini diunggah driver wisatawan yang menjemput langsung di bandara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan iNews Sports pagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Dan pemirsa, Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official_inews. Akhirnya saya Bayu Pradana dan saya Esmiata Nia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah momen kedatangan Ivar Jenner, gelandang Timnas Indonesia yang dijemput langsung jasa driver wisatawan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ivar Jenner datang pada malam hari bersama beberapa orang temannya, mengaku akan berlibur lebih dulu sebelum mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda yang akan mulai dilakukan akhir pekan ini. Saat di bandara, Ivar sempat terlihat dengan santai menggunakan bus di dalam bandara bersama penumpang lain. Ivar disebut driver diantarkan langsung ke salah satu hotel untuk makan malam. Sebelumnya Marcelino hingga Asnawi juga telah berada di Bali bersiap mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026.